Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama dengan saya Ucia pada ibadah minggu pagi hari ini 29 Maret 2020. Anda yang menyaksikan dari rumah, saya percaya dan saya doakan bahwa kita semua tetap ada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Pada hari ini, pada kali ini kita akan bahas berbicara mengenai jangan khawatir, jangan panik, jangan takut, jangan stres, sebab besar setia Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Menghadapi situasi hari-hari ini, beberapa minggu ini, maka sebagai orang percaya kita dituntut untuk berhikmat. Sebagai orang percaya kita diminta untuk memiliki kebijaksanaan. Sebagai orang percaya kita dituntut untuk bertanggung jawab. Dan tentu saja sebagai orang percaya kita dipanggil untuk berdoa. Berdoa untuk mereka yang terpapar, berdoa untuk para pasien, berdoa untuk para tenaga medis yang berjuang di garis depan, melawan, berhadapan langsung dengan virus yang sama-sama kita takuti hari-hari ini. Sebagai orang percaya kita diminta untuk berdoa, dan juga tentunya kita diminta untuk tetap tenang agar damai sejahtera Allah terus ada dalam seluruh kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang menyaksikan khotbah ini dari rumah, bertema jangan panik, jangan khawatir, jangan stres, jangan takut, sebab besar setia Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Maka mari kita bacakan renungan firman Tuhan yang terambil di dalam Markus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. LAI memberikan perikop dengan judul angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengumumkan taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sebelum membahas mengenai perikop angin ribut diredakan, saya ingin kita lihat latar belakang dari ayat ini, bahwa kita tidak bisa menghakimi mengapa Yesus tidur, karena kalau kita lihat kondisi yang dialami oleh Yesus pada hari itu, maka kita bisa lihat dalam Markus pasal yang ketiga. Dimulai dari pasal yang ketiga itu, maka kita lihat bagaimana hari-hari Yesus dimulai. Dimulai dengan dia berkonfrontasi dengan para orang Farisi. Dimulai dengan ketika keluarganya berusaha untuk menculik dia, bahkan mengatakan dia sebagai orang yang gila. Yesus juga mengajar orang banyak. Yesus mengajar para murid, Yesus mengajar orang-orang yang ada di sekitarnya pada saat itu. Bahkan di dalam perikop yang kita baca tadi dikatakan bahwa Yesus bertolak ke seberang. Sebelumnya dia mengajar di atas perahu yang dia pakai dengan para murid untuk bertolak ke seberang. Itu latar belakang dari perikop ini. Sehingga kondisi sebagai seorang manusia pada saat itu, Yesus sangat lelah, Yesus sangat capek, Yesus sangat letih. Sehingga ketika bertolak ke seberang, Yesus tertidur ketika perahu mulai beranjak dari pantai ke tengah. Latar belakang yang kedua dari peristiwa ini adalah di samping Yesus kelelahan secara fisik setelah melakukan pelayanan seharian, yang kedua adalah dia mengajak para murid, di mana sebagian besar murid-muridnya adalah para nelayan yang mengerti betul akan kondisi dan keadaan Danau Galilea. Tapi di malam itu, di saat itu, ketika mereka bertolak ke seberang, di momen itu, di kondisi yang seperti itu, ketika mereka sebenarnya terbiasa dengan lingkungan itu, mereka terbiasa dengan situasi itu, tapi di momen itu, di malam itu, mereka diubahkan oleh sebuah peristiwa yang membuka pengertian mereka, peristiwa yang membuka
pengetahuan mereka, peristiwa yang membuat mereka menjadi lebih mengenal siapa Yesus yang mereka ikuti itu. Sehingga saya ingin ajarkan kepada Bapak Ibu semua yang menyaksikan video khotbah ini dari rumah, bahwa belajar dari para murid terhadap situasi yang mereka alami di tengah-tengah Galuh Galilea, di tengah malam buta, gelap, dan tidak tahu apa yang sedang menimpa kehidupan mereka. Saya ingin menyampaikan ini kepada Bapak Ibu. Doa saya, kebenaran firman Tuhan yang Bapak Ibu dengar dari rumah ini bisa membangkitkan iman percaya kita. Doa saya, kebenaran firman Allah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang Bapak Ibu saksikan dari rumah, bisa mengubah persepsi kita, bisa mengangkat sedikit iman kita melawan ketakutan akan situasi hari-hari ini, kekhawatiran, kecemasan, kepanikan di tengah badai virus yang sedang menghantam kita, di tengah badai virus yang sedang menghujam kita secara global, pandemi yang berusaha untuk merontokkan, meluluhlantakkan iman percaya setiap orang Kristen di mana saja berada. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini yang hari ini saya bagikan kepada Bapak Ibu, doa saya dan saya sendiri, kita semua bersama-sama boleh dikuatkan, dibangkitkan dengan rasa percaya yang sungguh kepada Tuhan, dengan iman yang tidak pernah berhenti berharap bahwa Tuhan pasti dan tetap akan bersama dengan kita. Poin pertama yang ingin saya sampaikan dari kebenaran firman Tuhan ini adalah fakta dari badai ini. Bahwa badai ini dikatakan datang tiba-tiba. Dalam Injil Markus tidak disebutkan, tapi dalam Injil Matius dan Injil Lukas dikatakan sekonyong-konyong. Kata sekonyong-konyong artinya tiba-tiba, lalu muncullah tanpa diharapkan. Ada sebuah badai yang sangat besar menghantam perahu mereka. Nah, fakta yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan ini mengenai Danau Galilea adalah bahwa Danau Galilea adalah bukan sebuah danau yang besar. Danau Galilea itu panjang kira-kira 21 km dengan lebar kira-kira 11 km. Kedalamannya juga tidak terlalu dalam, 45 sampai 50 meter kedalamannya. Akan tetapi Danau Galilea berada di posisi di bawah permukaan laut, sehingga ada gunung yang tinggi yang menutupi danau itu, sehingga bisa tiba-tiba saja angin tofan atau badai akan datang menghantam danau tersebut. Akan tetapi fakta yang menarik adalah bahwa badai atau tofan yang tiba-tiba datang di Danau Galilea adalah badai atau danau yang jarang sekali terjadi di malam hari. Nah, situasi yang terjadi dalam kehidupan para murid adalah bahwa mereka tahu betul bahwa ketika mereka bertolak dari waktu senja sampai ke malam hari, maka sesungguhnya tidak akan terjadi badai. Karena mereka tahu betul bahwa sekalipun Danau Galilea rentan terhadap badai, tapi sangat sulit untuk badai terjadi dan jarang sekali badai itu terjadi di malam hari. Sehingga mereka berangkat dengan penuh rasa percaya diri, mereka berangkat dengan penuh rasa aman dan keyakinan bahwa mereka pasti akan tenang dan damai sampai ke seberang sana yang Yesus ajak mereka bertolak. Akan tetapi apa yang terjadi? Alkitab berkata sekonyong-konyong, tiba-tiba saja, tanpa tedeng aling-aling, tanpa peringatan, tanpa apapun yang disampaikan, angin badai menghantam perahu mereka. Demikian halnya juga dengan kehidupan kita. Segala sesuatu tadinya bisa terlihat baik-baik saja. Hidup Anda 1 jam sebelumnya bisa baik-baik saja, tapi kemudian 1 jam akan datang, bisa saja badai tiba-tiba menghadap hidup Anda. Hidup Anda bulan lalu mungkin baik-baik saja, tapi sekarang mungkin kita berada di dalam badai yang sangat hebat. Badai ekonomi, badai sakit penyakit, badai yang mengguncang bukan hanya hidup kita saja, bukan hanya negara kita saja, tapi badai yang mengguncang seluruh dunia. Dan badai ini datang dengan secara tiba-tiba, tidak ada yang siap dengan badai ini. Hal yang sama dialami oleh para murid. Mereka terbiasa ada di Danau Galilea, pekerjaan mereka adalah sebagai nelayan, tapi mereka tidak siap ketika badai itu sekonyong-konyong ada dalam kehidupan kita. Berbicara tentang badai, maka ada 3 tempat yang pasti kita akan datangi kalau kita bicara tentang badai. Yang pertama, Anda mungkin saja berkeluar dari badai. Atau yang kedua, Anda mungkin sedang berada di dalam badai. Atau yang ketiga, mungkin Anda sedang berjalan menuju badai yang Anda tidak pernah tahu. Sehingga ketika kita tidak pernah tahu badai apa yang sedang menimpa kehidupan kita, percayalah, ada Yesus yang berjalan bersama dengan kita. Amin.
dari badai yang datang tiba-tiba ini. Maka ini mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen, kita tidak kebal dengan yang namanya badai. Sebagai orang Kristen, kita pasti datang menghadapi badai. Sebagai orang Kristen, kita pasti akan ada di dalam badai. Kita pasti sedang berjalan menuju badai. Tidak ada yang kebal dengan badai. Apapun itu, badai sakit penyakit, badai penderitaan, badai kekurangan, badai kesehatan, dan semuanya akan ada banyak badai yang sedang dipersiapkan untuk apa? Untuk menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Fakta yang kedua dari badai ini adalah badai ini dahsyat dan tidak pernah berhenti. Dari mana kita tahu bahwa badai itu dahsyat? Perhatikan di ayatnya yang ke-37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saking dahsyatnya badai itu, perahu mereka mulai dipenuhi dengan air. Murid-murid mulai takut, murid-murid mulai khawatir. Ingat mereka nelayan, sebagai nelayan mereka bisa berenang, mereka hebat berenang. Tapi pada saat itu badai datang malam hari dengan tiba-tiba. Tidak ada yang siap sekalipun mereka hebat. Tidak ada yang siap sekalipun mereka jago berenang. Dengan kedalaman 45 sampai 50 meter, dalam kegelapan yang benar-benar gelap. Bahkan mereka tidak tahu di mana teman-teman mereka berada. Ingat di ayat hingga 36, bukan mereka sendiri yang menyeberang ke Gerasa. Mereka bersama dengan perahu-perahu yang lain bersama-sama menuju ke Gerasa. Tapi apa yang terjadi di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah danau itu, mereka tidak tahu situasinya. Terjadilah sebuah badai yang dahsyat. Mereka ketakutan manusiawi, mereka cemas manusiawi, mereka berpikir akan kehilangan nyawa mereka di tengah malam yang gelap. Sebagai orang Kristen, kita pun sering dan pasti akan mengalami kondisi seperti yang dialami oleh para murid. Badai persoalan, badai penderitaan, badai sakit penyakit, badai perekonomian, badai penderitaan datang silih berganti dengan dahsyat dan tidak henti-hentinya dalam kehidupan kita. Sebagai manusia, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita takut. Kita tidak tahu bagaimana caranya kita mendarat mulus dalam kehidupan yang demikian menakutkan. Ingat baik bahwa fakta badai ini sangat dahsyat. Badai ini datang dengan tiba-tiba. Dan satu fakta lagi bahwa sekalipun Yesus ada di dalam perahu mereka, badai tidak pernah lalu dari hidup mereka. Badai datang menyerang. Demikian juga sebagai orang percaya. Sekalipun kita percaya kepada Yesus, sekalipun kita menggantungkan iman percaya kita kepada Yesus, tapi dia tidak pernah berjanji bahwa tidak akan ada badai dalam kehidupan kita. Fakta yang ketiga dari badai ini adalah bahwa badai ini nyata, Bapak Ibu. Mengapa saya katakan badai ini nyata? Bahwa para murid bisa merasakan semburan ombak yang menghantam wajah mereka. Badai ini terjadi tepat di depan muka mereka. Karena itulah sebabnya saya katakan badai ini cukup nyata. Angin yang kencang itu bisa mereka rasakan dari hidup mereka. Ketakutan mereka menjadi nyata. Ketakutan mati, takut mati itu jadi nyata dalam kehidupan mereka. Kelelahan mereka nyata. Mereka mungkin capek mendayung, mereka capek mengeluarkan air dari dalam perahu mereka. Badai itu nyata, senyata baju mereka yang basah kuyup oleh karena ombak, oleh karena kencangnya angin, oleh karena berusaha tidak henti-hentinya untuk mengeluarkan air dari dalam perahu mereka. Berusaha sedemikian rupa agar mereka tidak tenggelam. Sebagai orang percaya, ketika badai itu datang, kita pun pasti merasakannya. Badai sakit penyakit datang menyentuh daging kita, kita merasakannya. Badai kesedihan datang menyentuh hati kita dan kita pasti merasakannya. Badai kekhawatiran datang menyentuh pikiran kita dan kita pasti merasakannya. Apa yang tidak nyata dari badai itu? Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, badai itu nyata dan Anda sangat pasti bisa merasakan badai tersebut. Poin yang kedua, kita lihat masalah yang ditimbulkan oleh badai ini. Apa masalah yang ditimbulkan oleh badai ini? Masalah yang pertama jelas sekali bahwa ketika ada badai yang menimpa kehidupan kita, kita cenderung untuk mempertanyakan kepedulian Tuhan terhadap kita. Hal yang sama dipertanyakan oleh para murid kepada Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-38 dikatakan, para murid datang kepada Yesus di bagian belakang dari perahu dan berkata, "Guru, tidak akan kepeduli jika kita binasa."
Ini yang selalu terjadi dalam kehidupan setiap kita, sama persis dengan para murid pada saat itu. Di pasal 1 dan pasal 2 dari Injil Markus dijelaskan dengan sangat jelas di situ bahwa Yesus sudah mengalahkan iblis, Yesus mengalahkan sakit penyakit, Yesus mengalahkan penderitaan, dan para murid melihat dengan mata kepala sendiri. Tapi ketika badai yang sekonyong-konyong datang dalam kehidupan mereka di tengah malam yang gelap itu, mereka belajar dan mereka kemudian melihat dan mempertanyakan apakah Tuhan betul-betul peduli dengan kehidupan mereka. Mereka mempertanyakan di mana Tuhan. Mereka mempertanyakan apakah Allah mengasihi mereka. Di sini letak yang sama yang biasanya terjadi dalam kehidupan orang percaya, bahwa ketika hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita, kita cenderung tidak mengindahkan Tuhan. Tapi begitu ada banyak persoalan, ada badai yang menghantam kehidupan kita, hal pertama yang biasanya kita lakukan adalah mempertanyakan kehadiran Tuhan, mempertanyakan kepedulian Tuhan, mempertanyakan apakah Tuhan masih mengasihi kita. Jadi ketika kita bertanya di mana Tuhan dalam situasi yang seperti ini, saya kasih contoh kepada Bapak Ibu Saudara semua. Dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, di situ kita dapati Yesus hadir dalam sebuah pernikahan dan Yesus melakukan mujizat di sana. Tetapi dalam Yohanes pasal yang ke-11 kita juga lihat Yesus hadir dalam sebuah pemakaman. Sekalipun terjadi mujizat di situ, tapi Yesus hadir, dan sebelumnya dikatakan Yesus menangis. Jadi di mana Tuhan? Tuhan ada di dalam pernikahan, Tuhan ada di dalam pemakaman, Tuhan ada dalam kesedihan saudara, tapi Tuhan juga hadir di dalam sukacita saudara. Tuhan ada di dalam masa penderitaan engkau, tapi Tuhan juga hadir ketika engkau dipulihkan. Tuhan ada ketika ada dalam masa-masa sulit, tapi Tuhan juga ada ketika engkau ada dalam masa yang berbahagia. Tuhan ada ketika pasar-pasar itu sepi, tapi Tuhan juga hadir ketika pasar-pasar mulai ramai dengan berbagai kehidupan yang berjalan seperti biasa. Di manakah Tuhan? Tuhan selalu ada bersama dengan kita, karena Dia yang berjanji bahwa Dia Immanuel, Allah selalu menyertai kita. Masalah yang kedua yang ditimbulkan oleh badai ini adalah bahwa kita mulai meragukan akan perkataan dan jaminan yang Allah sendiri berikan bagi kita. Di dalam Injil yang tadi kita baca, Markus pasal yang keempat, di ayatnya yang ke-35 dikatakan, Yesus berkata kepada murid-murid, marilah kita beranjak, kita menyeberang ke seberang. Yesus sendiri yang berkata bahwa mereka akan berangkat ke seberang. Tapi ketika badai menghantam kehidupan mereka di tengah gelap gulita malam, pada saat itu para murid lebih fokus kepada badai yang ada di depan mata mereka. Murid-murid melupakan akan janji jaminan yang Tuhan sudah sampaikan sebelumnya di awal, bahwa mereka pasti sampai ke Gerasa. Mereka akan beranjak dari titik ini ke titik seberang, dan itu adalah jaminan perkataan Tuhan sebenarnya bagi para murid. Berbicara tentang jaminan, saya akan memberikan sebuah ilustrasi cerita bahwa adalah sepasang pengantin baru, di mana sang laki-laki pengantin pria adalah seorang perwira tinggi angkatan bersenjata. Dan ketika mereka hendak berbulan madu, mereka menggunakan kapal untuk berbulan madu. Di tengah jalan, badai menghantam akan kapal itu, sehingga membuat sang pengantin perempuan lalu ketakutan dan mulai menangis, dan kemudian sangat ketakutan. Tapi pengantin pria tenang-tenang saja, merasa aman bahwa mereka pasti akan tiba di tempat tujuan dengan tidak terjadi apa-apa. Tapi sang pengantin perempuan terus menangis dan ketakutan dan berkata, apakah mereka akan sampai, apakah mereka akan selamat, dan sebagainya. Lalu tiba-tiba berdirilah pengantin pria dengan pakaian lengkap angkatan bersenjata, mengeluarkan pedangnya, lalu kemudian menaruh pedang itu di leher sang pengantin wanita atau istrinya. Dan ketika dia taruh pedangnya di leher dari istrinya tidak berkata apa-apa, malah tersenyum. Lalu kemudian pengantin itu berkata, kamu tidak takut? Lalu dia berkata, saya tidak takut karena saya tahu bahwa engkau tidak mungkin menyakiti orang yang engkau cintai dan engkau sayangi. Pengantin perempuan ini kemudian paham mengapa suaminya tetap tenang di tengah badai.
Hal yang sama ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang menyaksikan akan khotbah ini di mana saja Anda berada. Bahwa kita bisa tenang karena kita tahu siapa yang mengasihi dan mencintai kita. Dia Bapa yang mengendalikan segala situasi, dan Dia Bapa yang mencintai Anda dan saya. Dan badai ini pasti berlalu. Bahkan sekalipun di tengah badai, Dia Tuhan yang ada dan mengasihi, mencintai Anda sepenuhnya dalam seluruh kehidupan kita. Poin yang ketiga, yang merupakan poin yang terakhir dari pelajaran penting badai yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita adalah yang pertama, mengoreksi. Tuhan izinkan badai ada dalam kehidupan Anda dan saya untuk mengoreksi, untuk menuntun kehidupan kita. Seandainya kita sudah jauh melangkah dari pusat kehendak Allah, Dia harus koreksi agar kita kembali kepada Tuhan. Yang kedua, badai diizinkan ada dalam hidup kita untuk menyempurnakan seluruh hidup kita. Sempurna menjadi sama seperti Tuhan, sempurna menjadi sama seperti Kristus. Iya, ketika Tuhan izinkan terjadi badai dalam hidup kita, Tuhan sebenarnya sedang mengajarkan sesuatu kepada kita. Tuhan sedang mengajarkan cara-cara baru untuk kita lebih memahami dan lebih mengenal Allah dalam segala situasi, kondisi apapun yang sedang Anda alami hari ini. Badai yang dialami oleh para murid ini adalah badai yang mengajarkan sesuatu kepada para murid. Apa yang sedang Tuhan ajarkan kepada para murid? Yang pertama, para murid belajar tentang karakter Allah. Para murid belajar tentang karakter Yesus, bahwa Yesus adalah Allah yang powerful, bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa, bahwa Yesus adalah Allah yang memegang kendali atas semua dan segala sesuatu. Yang kedua, para murid sedang belajar tentang kredibilitas Tuhan, bahwa Dia Allah yang berjanji dan Dia Allah yang menepati janjinya. Para murid belajar bahwa ketika Yesus mengajak mereka untuk menyeberang ke Gerasa, mereka pasti tiba sampai ke Gerasa. Apapun yang terjadi di tengah perjalanan, Dia Tuhan yang menjadi jaminan, Dia Tuhan yang kredibel, Dia Tuhan yang tidak mungkin tidak melaksanakan janji-janjinya dalam kehidupan mereka. Artinya apa? Bahwa Dia Allah yang dapat dipercaya dan sangat bisa untuk diandalkan. Poin yang ketiga, para murid belajar tentang damai sejahtera di dalam hadirat Allah. Dalam situasi yang sama, di tengah badai yang mereka sama-sama hadapi, baik murid maupun Yesus, di dalam sebuah kapal yang sama, reaksi mereka sangat berbeda. Para murid begitu ketakutan, tetapi Yesus bisa tertidur dengan nyenyak di tengah badai yang sedemikian. Mengapa Yesus bisa tertidur? Karena Dia tahu betul apa yang menjadi kehendak Allah. Dia tahu betul bahwa Dia harus mati di atas kayu salib, bukan mati karena karang kapal. Ketika kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah takut, kita tidak akan pernah khawatir akan badai apapun, tapi kita akan bisa merasakan damai sejahtera Tuhan di mana saja, apa saja yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Dia Allah yang memelihara, Dia Allah yang menyertai seluruh kehidupan kita. Untuk itu ingatlah selalu akan hal ini, Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada, bahwa Bapa kita adalah Bapa yang setia, Bapa yang terkenal karena karakternya yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita dalam persoalan apapun. Di tengah badai apapun yang sedang kita alami hari ini, percayalah bahwa kesetiaan Tuhan itu nyata dalam seluruh kehidupan kita. Doa saya selalu bersama dengan Anda dimanapun engkau berada, bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan Anda dan saya, Tuhan yang menyertai kehidupan Anda dan saya di tengah situasi sulit yang kita sama-sama hadapi hari ini. Tapi jangan pernah ragukan kesetiaan Tuhan, jangan pernah ragukan akan apa yang Tuhan bisa dan sanggup kerjakan dalam seluruh kehidupan kita. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan mengasihi kita semua. Amin.